wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasihil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Buya Syekh Zulhamdi Tengku Kerajaan Nan Soleh selaku Khalifah Buya Ringan-Ringan Tariqah Syatariyah Aqalallahu umurahu wa nawwara shalihahu wa yanfa'una ulumahu wa yu'li darajatahu bil jannah wad dunya. Yang sama-sama kita hormati Dr. Andes Idarus Salam Tengku Sultan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan. Moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buya-buya yang lain, Ninik Mama. Paham juga orang Jawa Ninik Mama ini. Moga-moga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semuanya yang masih seger dan malam hari ini, pagi hari ini masih kelihatan cantik semua kalau dari jauh. Saya mohon maaf, ini tamu tidak sopan. Tamu tidak sopan datang tengah malam. Sudah dikasih makan, udah gitu disuruh pidato. Ini sungguh tidak sopan. Saya mohon maaf karena tadi kebetulan dari jam 8 sampai jam 12 ada acara pertemuan pengurus Nahdlatul Ulama se-Sumatera Utara, di kota Padang, Sumatera Barat, di kota Padang, diculik oleh Tengku Sulaiman, dibawanya ke sini. Tapi saya bersedia, saya tanya, acaranya apa? Maulid Nabi. Begitu bilang Maulid Nabi, siap, insya Allah saya hadir. Di mana? Di pusat Tariqah Syatariyah. Apalagi Maulid Nabi di jalan raya saja saya siap hadir dari kapanpun. Apalagi Maulid Nabinya di pusat Tariqah Syatariyah. Karena memang dua-duanya penting. Kenapa Maulid Nabi penting? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ahli hari ini yang sudah menyebarkan virus. Tidak hanya virus corona, tapi kalau kata orang Jawa, virusnya bukan corona tapi kon ora sholat, suruh tidak sholat Jumat, kon ora begawe, suruh tidak bekerja, kon ora boleh keluar rumah, tidak boleh keluar rumah. Itu namanya virus kon ora, bukan corona tapi kata orang Jawa kon ora. Tapi ada juga yang lebih dahsyat, menyebarkan virus
bahwa peringatan Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan tidak ada perintah dari Nabi, dan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, alias bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Virus seperti itu menyebar di Pulau Jawa. Nggak tahu saya di Minang sini nyampe apa enggak virus itu? Nyampe. Datang yang menyampaikan virus itu di sini. Datang nggak orangnya? Tidak. Nah, karena ada virus itu, padahal orang lupa. Quran mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wal yafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Nabi baginda Nabi Muhammad. Ini fiilnya fiil amar, perintah. Qul, katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad. Kalau disuruh mengatakan pasti ada objeknya. Mengatakan kepada siapa? Tentunya kepada umat manusia. Karena Nabi Muhammad adalah nabinya rahmatan lil alamin, nabinya umat manusia. NW di Jakarta, Wa bi rahmatihi NW di Pariaman. Manakala engkau mendapatkan fadl dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah, falyafrahu, bergembiralah. Karena itu memang peringatan Maulid Nabi harus meriah. Tidak boleh peringatan Maulid Nabi itu sederhana, harus meriah. Tidak boleh Maulid Nabi itu makanannya sedikit, harus banyak. Karena itu potong kambing, potong sapi. Karena Al-Quran perintahnya falyafrahu, bergembira. Nah, ulama ahli tafsir mengatakan bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ada dua pendapat. Yang pertama, fadl Allah dan rahmat Allah itu adalah, ada ulama yang mengatakan diyakini adalah turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran turun, bergembiralah. Karena itu diperingati nuzulul Quran, bergembira pada malam nuzulul Quran. Tapi ada ahli tafsir lain mengatakan, kalau yang didatang itu fadlnya itu dan rahmat Allah itu Al-Quran, mana mungkin Al-Quran itu akan turun kalau tidak ada yang menerima. Yang menerima siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahli tafsir mengatakan bahwa kita diminta bergembira dalam rangka untuk menyambut datangnya rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Berupa lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lahirnya Rahmat Sulaiman. Karena meskipun rahmat, tapi bukan rahmat Sulaiman, tapi rahmat Allah berupa lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saking begitu istimewanya? Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis qudsiynya, laula khalaqtul alam la khalaqtu Muhammad. Kalau aku tidak mengatakan, tidak menciptakan alam ini, la khalaqtu Muhammad, niscaya aku tidak. Kalau aku tidak menciptakan Muhammad, la khalaqtul alam. Laula khalaqtu Muhammad la khalaqtul alam. Kalau aku, Allah, karena hadis qudsi, ya kan, tidak menciptakan Muhammad, aku tidak menciptakan alam. Dalam versi lain mengatakan laula khalaqtu Muhammad la khalaqtu dunya. Kalau aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, la khalaqtu dunya, aku tidak menciptakan dunia. Dalam versi lain mengatakan laula khalaqtu Muhammad la khalaqtu Adam.
Kalau aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, aku pun tidak menciptakan Adam. Kalau Allah tidak menciptakan Adam, Allah tidak menciptakan manusia. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Karena itu kalau kita baca dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoftiha, karangannya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dalam satu kumpulan hadisnya mengatakan tentang bab tawasul. Dikatakan bab tawasul, jauh hari sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Nabi Muhammad sudah kirim tawasul, Nabi Adam sudah kirim tawasul kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi, Nabi pertama dan Rasul pertama di muka bumi. Nabi Muhammad belum lahir. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Tapi Nabi awal zaman, Rasul awal zaman sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam dialog antara Nabi Adam sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada dialog di situ. Hai Nabi Adam, kata Allah, ente kok tahu? Kamu kok tahu Nabi Adam? Kamu kok tawasul kepada Nabi Muhammad? Padahal aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Kamu kok tahu dari mana? Tanya Allah kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, bukankah Allah pernah memerintahkan, begitu saya diturunkan di bumi, saya dimintakan untuk berperintah, untuk berdoa menghadap ke atas, menghadap ke atas. Begitu saya lihat ke atas, saya lihat ke atas. Begitu saya berdoa, apa yang saya lihat ya Allah? Di situ sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kenapa ya Allah saya kemudian bertawasul dan berkirim salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah sepantasnya lah kalau ketika menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyafrahu, kita bergembira. Bergembira kenapa? Karena sukacita. Namanya sukacita, banyak ekspresi tentang cinta. Kalau orang Jawa cintanya kepada Rasulullah dengan membuat makanan yang manis-manis. Karena orang Jawa hobinya yang manis-manis. Termasuk ustadz dari Jawa juga senangnya sama ibu-ibu yang manis-manis. Kalau orang Yaman hobinya apa? Dengan membuat orang Arab, dengan membuat bait-bait, kasidah-kasidah memuji orang yang dicintai. Seperti halnya ketika anak muda yang lagi jatuh cinta, hobinya membuat surat cinta kepada cewek yang dicintai. Buat cinta, puisi. Dulu dikirim ke kantor pos, dikirimkan ke sini, kok suratnya nggak nyampe-nyampe begitu dulu. Kalau sekarang membuat di WA, dikirimkan cepet masuk, langsung surat cinta, bagaimana indah-indah. Namanya adalah ekspresi tentang cinta. Bagian dari gembira. Kok begitu dikatakan bagian dari yang tidak ada perintah, yang mengatakan tidak ada perintah siapa? Qurannya jelas, hadisnya jelas. Karena itu saya bergembira dan ikut alhamdulillah dimanapun kalau ada undangan maulid selama saya bisa, saya pastikan datang. Kenapa? Itu bagian dari tahu syauq kita, bagian dari ta'alluq hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu cara orang yang mencintai itu
Ciri-ciri orang yang mencintai seseorang itu ada perasaan ingin rindu. Kerinduan pertama adalah ingin melihat wajahnya. Kerinduan kedua adalah setelah melihat wajahnya ingin berdekatan dengan orang tersebut kalau kita cinta. Karena kita tidak bisa lagi melihat wajah Rasulullah, karena kita tidak bisa lagi berdekatan kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Sebagaimana kerinduan itu dinyanyikan, bapak-bapak saya yakin masih ingat ada lagu dari Malaysia, alangkah indahnya dunia ini, andaikan usah menatap wajahmu, ya kan? Nah, suara saya begitu bagus. Nah, maka apa salah satu rindu itu? Begitu mendengar nama Rasulullah, begitu ada peringatan lahirnya Rasulullah, begitu ada puji-pujian Rasulullah, hatinya tergerak dan kemudian ingin mendekat, seakan-akan Rasulullah melihat kita, atau seakan-akan kita bisa melihat Rasulullah. Bahkan kalau kaum ulama-ulama sufi, para musyrik-musyrik Quraisy yang mukasyafah, begitu maulid Nabi, seakan-akan beliau merasakan bisa berdekatan dan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagian dari rindu dan cinta. Karena cinta dan rindu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada cinta kalau nggak ada rindu. Kita menjadi rindu karena cinta. Moga-moga dengan pertemuan malam hari ini, tahun depan saya rindu untuk datang ke sini lagi, karena cinta kepada Syekh dan Buya Julhamdi dan seluruh keluarga besar yang ada di pondok pesantren Nurul Yakin dan Thariqah Syatan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa saya mengatakan Thariqah penting yang terakhir? Orang yang dijamin selamat dunia akhirat, masuk surga itu orang yang benar-benar ikut thariqah dengan sanad yang musalsal. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan, man laisa syekh bil Islam wa syaihuhu asyaitan. Barang siapa yang mempelajari dan beragama Islam tanpa guru, tanpa mursyid, gurunya adalah syaitan. Dan thariqah itu, masya Allah. Makanya kalau menjuluki khalifah terdiri bukan lagi guru. Kenapa beliau gak sebut ustaz, tapi panggilannya khalifah? Karena adalah asyairi wa murabbi ruhina. Mursyid thariqah itu tidak hanya tanggung jawab di dunia saja. Kalau ustaz mungkin hanya mengajarkan di dunia, tapi kalau mursyid thariqah mengajarkan kepribadian, ilmu, bahkan bertanggung jawab dari dunia sampai akhir. Kenapa? Karena sanad Buya Julhamdi dapat sanad dari bapaknya, bapaknya dapat sanad dari abahnya, dari gurunya, sampai kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan dari gurunya, sampai terakhir kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Karena semua sanad thariqah itu endingnya sampai Imam Ja'far As-Shadiq. Dari Imam Ja'far As-Shadiq ini biasanya menyebar ke dua jalur. Ada jalur yang ke kanan sampai ke Sayyidina Ali, ada jalur yang ke kiri sampai Abu Bakar. Semua thariqah apapun yang sampai Sayyidina Abu Bakar biasanya lewat anaknya, namanya Abdullah bin Hafiz bin Abu Bakar, cucunya Abu Bakar. Dari ini belajar kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Farisi kepada Umar, kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalur yang sebelah kanan kepada Imam Ja'far As-Shadiq biasanya kepada dari abahnya, yaitu Sayyidina Muhammad Al-Baqir,
dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir sampai pada Ali Zainal Abidin, dari Ali Zainal Abidin sampai kepada Imam Husain, Sayyidina Husain, dari Sayyidina Husain kepada Ali bin Abi Thalib, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua thariqah imma naqsyabandiyah, wa imma khalidiyah, wa imma syataniyah, wa imma khalwatiyah, wa imma syadiliyah. Kayak saya pengikut syadiliyah, wa imma qadiriyah. Itu selalu berhenti sanadnya, muaranya di Imam Ja'far As-Shadiq. Bawahnya macam-macam. Wa imma ba'alwi, juga sampai ke sini. Wa imma tijani, sampai Imam Ja'far As-Shadiq. Hanya tinggal pilihannya adalah ada yang kemudian dari Imam Ja'far As-Shadiq melalui jalur Imam Sayyidina Ali, ada yang melalui jalur Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita ikut thariqah dijamin, karena kita banyak bukan di baiat sama mursyid, dijamin bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan musalsal alias sampai pertanggung jawabannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah lewat Sayyidina Ali, entah lewat Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang lain tanpa thariqah, saya nggak jamin. Gurunya siapa? Dari sini. Gurumu dari siapa? YouTube. YouTube dari mana? Google. Begitu ditanya malaikat, Google-nya mana? HP-nya hilang. Nggak ada yang tanggung jawab. Nah, kalau ikut Buya, ikut Syekhul Hamdi, jelas. Sanadnya jelas. Karena itu insya Allah, kalau saya nggak sanggup, kalau saya, mohon maaf kalau saya salah. Orang mursyid thariqah 70% sampai 90%. Saya nggak berani mengatakan 100%. Mursyid thariqah rata-rata wafatnya hari Selasa. Sudah tak baca atau sahani tak ikutin, wafatnya hari Selasa. Dan rata-rata orang yang wafatnya hari Selasa itu adalah membakti badan dari orang alim, sebagaimana ciri-ciri hampir semua imam mazhab 4, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, wafatnya di hari Selasa. Ini adalah bagian dari tanda-tanda zaman yang saat ini belum bisa kita baca. Karena itu wal yafrahu, bergembiralah dan nggak usah sedih, nggak usah takut meskipun dianggap bid'ah oleh virus-virus tertentu. Hadanallah wa iyyakum, inilah pengenalan singkat dan silaturahmi singkat. Moga-moga bermanfaat ya. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud ini sekedar kenalan, karena niatnya silaturahmi, tapi sini mau ziarah. Karena maulid Nabi, apa yang saya sampaikan ini, kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangan dan kesalahan semata-mata datang dari kami juga. Ma asabaka min hasanatin hadza fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin hadza fa min nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.